Halo semuanya. Jadi kali ini saya bakal coba untuk ini ya, cerita atau ngejelasin soal extraordinary secara full. Mungkin ini bakal butuh waktu berjam-jam dan ya semoga aja bisa tercerahkan gitu ya. Jadi extraordinary CBT ini saya kembangin pertama kali itu di sekitaran akhir tahun 2019 ya, atau mungkin pertengahan, saya lupa juga. Dan waktu itu memang kebutuhannya adalah untuk ujian dan juga untuk memenuhi kekurangan dari aplikasi yang beredar ya. Jadi waktu itu kita ada kasus di mana ujian dan aplikasinya sangat lambat dan perlu research yang terlalu besar gitu. Jadi ya udah kita coba bikin CBT yang lebih sederhana dan juga maintainnya lebih gampang gitu. Dan waktu itu saya juga akhirnya memutuskan untuk pakai dua stack. Yang pertama ini saya pakai backend pakai Laravel, lalu front endnya ini saya pakai Vue.js. Dan sebetulnya extraordinary CBT ini awalnya dia perlu sekitar 6 service yang harus dijalanin. Dan waktu itu kita misalnya ini admin, dia juga ada lagi admin ini perlu backend admin sendiri. Terus si siswanya juga perlu backendnya sendiri. Jadi total ada 4, front end siswa, backend siswa, front end admin, backend admin. Terus ada pusatnya, ada lokalnya, segala macam. Dan waktu itu memang sudah berjalan juga gitu dengan sistem yang seperti itu, aman dan berjalan dengan lancar. Namun ya karena ternyata skop penggunaannya jadi lebih sempit, karena ternyata nggak semua sekolah itu perlu untuk aplikasi yang yang sekompleks tadi gitu. Dia harus nge-sync lah, sinkronisasi segala macam, itu terlalu kompleks. Jadi kita saya coba sederhanain aplikasi ini. Jadi sekarang cuman perlu dua service yang harus kita install. Yang pertama admin, dan lalu si service-nya. Jadi nanti kalau dilihat dari sini itu ada topologi. Nah kayak gini, coba perbesar ya. Jadi di sini itu ada Laravelnya, dia akan nyambung dengan Vue yang punyanya si siswa gitu. Jadi nantinya si Laravel ini akan nge-serve si Vue-nya, dan Vue ini akan nembak ke REST-nya. Dan si admin ini dia nggak punya backendnya akan numpang ke sini juga, ke siswa.dev. Jadi harusnya cuma dua ini cukup. Tapi untuk fitur tambahan kayak real time, terus termasuk ini nih, guru terkoneksi segala macam, kita perlu satu service tambahan yaitu socket dev. Dan ini sepertinya, dan kita juga nggak wajib, opsional aja. Cuman kalau mau lebih baik secara security ataupun user experience, lebih bagus kita installin socketnya gitu. Oke. Jadi itu secara singkat tentang sejarah mungkin ya. Lalu kenapa kita pakai aplikasi atau sistem CBT ini? Kenapa kita nggak pakai Google Doc? Teman-teman saya mungkin ada yang nanya juga. Atau kalau kita ngasih atau ngepresentasiin aplikasi ini, mungkin orang bakal tanya kelebihannya apa dibanding Google Doc. Ya jelas ya,
Google Doc itu bukan buat ujian sebetulnya, itu gunanya buat survei ataupun yang lain-lain. Itu kita nggak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan memang jadi sulit dia mengorganisir segala macam gitu. Dengan kita pakai aplikasi aplikasi CBT ini, lebih gampang kita mengorganisirnya dari nilai, terus pesertanya, siapa yang boleh masuk, siapa yang nggak bisa masuk gitu. Coba saya lihat ya di sini. Oke, ini masih kosong. Coba saya restore dulu ya dari backup saya, biar ada ininya apa datanya. Oke. Nah, di sini juga kita kasih tahu di sini ada siswanya, lalu kita bisa set aktif atau enggak gitu. Jadi kayak gitu kita bisa manage di dalam CBT ini. Kalau di dalam Google Doc ataupun yang lain tuh nggak bisa. Ini nggak spesifik di extraordinary CBT ya. Cuman CBT kebanyakan akan menerapkan sistem seperti ini. Dan kita juga bisa lebih secure kan untuk kita ngasih akses ke siswanya. Kira-kira siapa aja sih yang bisa akses soal tersebut gitu, dan berapa lama dia bisa akses gitu. Jadi ketika dia klik start ujian, kira-kira dia perlu berapa menit buat ngerjain, 60 menit kah atau berapa menit gitu. Dan di CBT biasanya memang kita siapkan security tambahan kayak token atau reset ujian. Jadi kalau dia login hanya satu device aja gitu. Nah, kayak gini-gini nggak bakal ditemuin dia di semacam Google Doc ataupun yang aplikasi yang bukan CBT gitu. Terus bedanya apa sama aplikasi-aplikasi yang kayak Moodle ataupun yang lain-lain? Sama aja ya. Tapi ini kan kita memang diperuntukkan untuk khusus untuk CBT ya. Tidak ada apa nyebutannya ya. Kita bisa lihat aplikasi yang serba bisa atau mungkin aplikasi yang modular gitu. Jadi modul apa yang mau dipakai tinggal install kayak model ERP. Nah, CBT ini, si Extraordinary CBT bukan seperti itu. Kita memang mengkhususkan aplikasi kita khusus untuk aplikasi pengelola ujian berbasis komputer. Nggak ada yang lain-lain tuh. Jadi kayak gitu. Mungkin makanya jadi beda nanti perlakuannya. Terus coba ya. Nah, itu soal apa sih CBT itu gitu. Dan memang hampir semua sekolah sekarang ujian berbasis komputer. Kenapa? Alasannya karena memang lebih efisien secara harga, waktu, dan juga biaya yang pasti. Karena kita nggak perlu lagi tuh ngabisin uang untuk beli kertas yang bisa cuman sekali pakai gitu. Jadi nanti print, kelar, ujiannya selesai, terus kertas itu mau diapain. Sedangkan ujian itu cuman berlaku 60 menit gitu, atau mungkin 120 menit. Lalu juga nanti masalah yang kedua adalah nggak secure. Maksudnya nanti ketika bang soalnya udah dibuat sama gurunya, terus ternyata dia dibuatin kunci jawaban. Nah, di kertas itu nggak bisa ngehandle hal itu. Sedangkan di CBT kita itu bisa kita acak soal ataupun kita bedakan soalnya, itu bisa. Jadi di sini misalnya kita buatin 500 atau 500 soal gitu. 500 soal di sini kita input. Nah, di sini kita bisa pilih maksimal berapa sih yang ditampilin di siswanya. 4 soal. Berarti otomatis dari 4 soal itu, dari 500 soal tersebut yang akan ditampilkan oleh peserta hanya 4. Jadi kita bakal acak 500 soal itu, lalu yang didapat dari siswanya. Siswa tersebut akan dapat 4 soal itu gitu.
Jadi lebih lebih secure tentu aja, dan tentu nggak bisa, orang itu nggak bisa buat kunci jawaban ataupun yang lain-lain gitu. Itu yang keberapa itu. Soal efisiensi tentu tadi, soal waktu ya. Jadi mungkin kalau kita pakai kertas itu kita perlu banyak waktu untuk ngebuatnya, lalu juga nyetaknya, terus gimana caranya tuh kertas soal nggak keluar ya, nggak bocor ya. Terus kalau bocor gimana? Kalau bocor mungkin kita bakal ganti soalnya, tuh bakal ribet lagi tuh. Nah di sini mungkin kita bisa lebih gampang kayak gitu, karena hanya guru-guru atau user-user tertentu yang bisa masuk ke sini. Dan di sini di Extraordinary CBT juga kita nyiapin bang soal ini kita bisa lock kalau emang gak mau orang bisa akses ini gitu. Selain kita bisa kasih password. Nah udah, habis itu kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih bang soal ini, termasuk adminnya juga masih dibuka. Jadi kayak gitu ya, lebih tadi soal biaya, soal efisiensi waktu. Terus oke, kita masuk ke dalam CBT-nya ya, Extraordinary CBT. Jadi waktu itu nama ini masih apa ya, Philem. Itu nama dari sebuah ini ya, sebuah sistem jaringan. Jadi gue mau aplikasi ini bisa banyak fungsi gitu. Lalu ya udah, coba kita ubah, ganti namanya jadi Extraordinary CBT. Jadi memang tadi gue yang saya bilang ya, ini ada 4 service, terus kita coba kompres jadi 6 service, cuman jadi 2 service. Ini waktu itu ya ada ini ya, salah satu dari member PID saya coba share, ada satu yang tertarik, yang kalau di grup tuh bagi adminnya. Nah beliau yang memberikan advice yang sangat besar terhadap perubahan si Extraordinary CBT ini, yang awalnya jadi dari 6 jadi 2 service ini. Coba kita sekarang pergi ke fitur Extraordinary CBT-nya. Jadi di sini tentu aja kita nyediain informasi instansi ya. Jadi nanti di sini itu kita memasukkan informasi instansi kita ya. Ini bakal tampil di mana? Ini akan tampil di contohnya absensi, itu perlu nama instansi di dalam headernya. Atau mungkin kalau coba kita buka ini ya, aplikasi yang kedua, aplikasi ininya, aplikasi siswanya. Nah ini yang aplikasi siswa. Jadi di sini itu kita setting dari sini ya, instansinya. Jadi kalau misalnya dibilang SMK Nusantara kayak gini, nah ini nggak valid ya, info@nusantara.id, Jalan Nusantara kayak ini. Oke, jadi dia akan masuk ke sini dia. Oke, kayak gini. Jadi mungkin juga sekolah bisa ganti logo instansinya di sini untuk merubah yang ada di sini gitu. Oke. Jadi ini untuk informasi instansi. Lalu di sini kita ada ini ya, beberapa submenu dari data master. Jadi ini untuk memanage data master kita. Yang pertama tentu aja pesertanya ya, ujian tanpa peserta apa namanya gitu. Nah di sini di peserta ini memang kita coba ini ya,
pakai password yang statis dan coba kita secure tambahan dengan token ya, penggunaan token. Di manage peserta ini teman-teman bisa tentu aja tambah peserta ya di sini. Tambah peserta di sini manual. Kita harus setting sesi, lalu nomor ujian, nama peserta, password, jurusan. Jurusannya boleh di sini ada default umum, lalu agamanya apa, statusnya apa, lalu anti block. Nah, jadi sesi yang pertama ini sesi itu adalah sesi default. Jadi bukan sesi tiap ujian. Jadi misalnya ada ujian yang independen kayak ujian testing biasa ataupun yang lain-lain yang nggak perlu di grouping istilahnya. Jadi contohnya ada event yaitu event ujian yaitu tryout. Nah, tryout itu dia akan grouping sendiri. Nah, sesi ini gak akan berlaku di dalam tryout tadi. Ini hanyalah default. Jadi kalau dia nggak pakai grouping, ini akan berlaku. Tapi kalau misalnya pakai grouping kayak tryout, itu beda lagi settingannya. Nanti coba kita bahas. Dia adanya di dalam event ujian ini. Lalu di sini kita bisa buat sesuai dengan data-data kita. Ada nomor ujian, ini harus unik. Setiap nomor ujian, setiap peserta harus unik, karena ini akan kita pakai untuk login peserta dan juga passwordnya. Ini kita bisa buat ya. Lalu statusnya aktif atau enggak aktif, dan juga anti block. Nah, anti block ini apa? Jadi di dalam sistem extraordinary CBT ini ada sistem blocking. Kalau diaktifin ya. Jadi di sini tuh ada settingan yang namanya ini di settingan ini setting ujian. Nah, ini ada tulisan aktifkan auto block peserta tap in tap. Artinya dia akan ngeblok akun peserta kalau dia terlalu sering keluar dari tab ini. Misal dia keluar nih, tes ke sini. Nah, ini akan terhitung 1 kali. Terus dia balik lagi. Kita keluar lagi, tes 2 kali. Balik lagi ke sini lagi. Dia akan langsung terblok kalau ini diaktifkan. Tapi kalau dia pakai sistem ini, kita tadi ya, kita coba edit di sini. Ada anti blocking, kita aktifkan. Jadi dia nggak mungkin terblok gitu, meskipun dia keluar tab. Itu bebas aja sih soalnya. Terus ini yang manual tadi ya. Kalau manual udah pasti capek, nggak mau orang insert satu-satu sampai 1000 peserta, itu susah. Makanya di extraordinary CBT ini kita siapin satu cara lagi untuk insert peserta, yaitu dengan kita pakai yang ini, import peserta. Nah, di sini. Kalau di sini kita pakai Excel. Jadi kita nyediain formatnya, yaitu di sini. Teman-teman bisa download aja, klik, terus ya udah ditaruh di mana gitu, disimpan aja. Nah, barulah di sini kita edit format pesertanya. Coba ya, saya coba buka dulu. Nah, jadi bisa banyak sekaligus insert pesertanya biar nggak capek, dan juga nantinya kalau kita suatu saat nanti ingin ada ujian lagi, kita nggak perlu lagi manual insertin, cukup kita pakai data yang udah kita buat di sini.
Ini sama seperti yang di form, ada sesi, nomor ujian, nama, password, jurusan, kode, dan agama kode. Khusus yang ada di sini, sesi ini ada yang gak kita tampilkan di dalam sini, yaitu aktif dan juga anti block. Jadi kalau yang aktif ini ketika kita insert, otomatis siswa tersebut akan aktif dan juga dengan settingan anti blocknya false ya. Jadi dia tidak anti block. Lalu di sini teman-teman bisa perhatiin di dalam jurusan kode. Nah ini dia berbeda apa ya nyebutannya, cara insertnya. Jadi di sini kita bisa pakai isi aja. Terus jurusan kode ini dapat dari mana? Dapatnya dari kita pergi ke menu jurusan. Nah ini ada di sini kode jurusan. Kalau teman-teman buat satu jurusan misalnya kode jurusannya bebas. Kalau kode jurusannya diisi, nah ini kita akan pakai yang di sini. Cuman kalau dikosongin kita bakal generate otomatis. Misal K45 gitu. Nama jurusannya teknik komputer jaringan. Coba kita simpan. Nah, di sini kode jurusan inilah yang kita pakai di sini. 45. Nah, kayak gitu. Lalu agama kode. Agama kode ini apa? Ini adalah kode agama. Jadi teman-teman bisa pergi ke dalam menu agama, terus pilih kodenya apa. Bukan yang ada di sini, tapi yang hurufnya kapital semua ini. Ini kita copy lalu kita masukin ke dalam sini. Udah. Jadi yang lain tinggal kita isi aja ya sesuai dengan yang diminta di fieldnya. Jadi kalau udah selesai, tinggal kita lakuin aja yang tadi, terus import di sini. Coba saya insert ya. Coba sesi 1, terus nomor ujiannya Iko, nama pesertanya Januar, passwordnya 123. Oke, coba saya simpen. Sekarang coba kita import ya. Ini coba di open aja, langsung kita upload. Nah, di sini dia bilang katanya nomor ujiannya pastikan tidak duplikat dan hal-hal lain-lain. Kalau teman-teman buka di dalam jurusan ini kita nggak nemu kodenya. Jadi kalau dilihat di sini kita masukinnya 45. Sedangkan yang ada di dalam data kita adalah angka 45. Jadi kalau muncul pop-up yang kayak tadi, itu teman-teman bisa cek lagi di sini jurusan kodenya apakah sudah sesuai, lalu passwordnya, namanya, dan juga cek nomor ujiannya ada yang duplikat atau enggak. Sekarang kita coba simpan lagi. Kita balik lagi ke peserta, terus kita coba import lagi. Nah, kayak gini. Terus kita open, lalu kita upload. Oke. Nah, kalau udah muncul notifikasi kayak gini, ini artinya udah berhasil kita import. Jadi kalau kita kembali, dia akan ada di sini. Jadi kita order B nomor ujian. Nah, ini karena pakai teks jadi paling bawah. Jadi dia otomatis akan aktif dan juga anti blockingnya 0 ya, no. Dan jurusannya akan otomatis muncul di sini. Kayak gitu. Lalu agamanya juga muncul. Oke. Dan mungkin juga kita bakal salah buat ngisi nama peserta atau apapun. Teman-teman bisa edit aja di sini, di klik edit, terus sesuaikan apa yang salah gitu, apa yang perlu diperbaiki.
atau mungkin mau dihapus, boleh hapus aja, bisa klik yang di sini atau kita klik aja sampai merah lalu kita klik yang di sini. Ini kita bisa multi delete ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ngedelete satu-satu. Itu kan bakal gempor ya, lumayan capek. Jadi bisa kita delete aja kayak gini. Nah, hilang dia. Terus di sini juga ada cetak kartu peserta. Jadi kalau diklik ini akan muncul seperti ini. Lalu di sini ada parameterize. Jadi teman-teman bisa coba ganti-ganti ini. Nah, kayak gini. Di sini ada nomor ujian, nama pesertanya dan passwordnya tentu. Jadi itu ya soal yang ada di dalam data master peserta. Dan karena kita pakai teknologi Vue dan juga Laravel, jadi kita buat si frontend ini SPA, single page application. Jadi teman-teman nggak bisa ngelihat di sini ada loading nih. Jadi kalau kita pindah ke halaman lain, nah ini nggak ada loading dia. Di sini nggak ada loading muter-muter kayak gitu. Oke, sekarang coba kita pergi ke menu yang kedua, grup peserta. Grup peserta ini mirip atau mungkin ya hampir sama ya kita nyebut sama seperti kelas. Jadi kalau kelas itu kan berarti ada ini ya, ada tree-nya tuh. Jadi kalau kita klik di sini, teman-teman bisa tambahin aja nama grupnya apa. Contoh di sini saya tambahin grupnya adalah X10 gitu. Jadi ada sebuah grup besar namanya 10. Di sini kita akan jadikan sebagai parentnya. Contoh yang kedua, yang lagi di sini ada X A, jadi 10A. Di sini kita bisa pilih parent grupnya siapa, 10, simpan. Nah jadi nanti kita akan melakukan grouping terhadap pesertanya. Kelas 10 ataupun dia di kelas 10A. Jadi nanti kalau dia input di kelas 10A, otomatis dia akan jadi ikut ke dalam grup kelas 10. Nanti ini buat apa kegunaannya? Kegunaan ini kita akan pakai untuk setting. Nah, di sini setting ujian kita. Karena ujian kita udah pasti bisa kita pilihkan grupnya. Ujian ini untuk grup mana? Kalau untuk semuanya ya udah kita bisa kosongkan aja. Atau kalau misalnya khusus kita kasih tahu untuk grup mana. Kalau grup X10 otomatis seluruh grup subgrup yang ada di dalam 10 ini akan ikut juga kayak gitu. Jadi itu soal grouping peserta. Lalu di sini juga ada jurusan. Jadi di sini kita akan buat grup yang lebih besar lagi dari cuman sekedar grup, yaitu jurusan. Grup peserta ini kita bisa anggap sebagai kelas, dan jurusan ya lebih besar daripada kelas. Mencakup seluruh kelas dalam satu jurusan. Di sini juga sama data ini, tapi data ini krusial banget ya. Jadi jangan sampai atau mungkin sebisa mungkin jangan menghapus data jurusan ketika data-data kita sudah insert, karena ini sangat krusial sekali. Ketika kita delete data ini, coba kita delete ya. Nah ini ada informasi bahwa
jurusan yang dipilih akan dihapus beserta data yang terkait dengan tabel jurusan. Jadi seperti itu. Tapi kalau datanya masih kosong nggak apa-apa, dihapus aja. Tapi kalau sudah ada, sebisa mungkin jangan dihapus. Karena kita akan berhubungan dengan peserta, otomatis pesertanya akan ikut terhapus. Mapel juga akan ikut terhapus. Bank soal yang terkait dengan jurusan ini juga akan terhapus. Lalu di sini ada mapel mata pelajaran ya. Mata pelajaran ini kita nggak lakukan grouping, tapi kalau teman-teman lihat di sini ada settingan mapel. Artinya mapel ini umum. Siapapun yang siapapun pesertanya dapat mengambil mata pelajaran ini. Contoh di sini di dalam ujian ini, jadwal ujian, saya tambahkan bank soal BKS ini. Bank soalnya BKS 51R. Tapi BKS 51R ini mapelnya adalah bahasa Inggris, atau mungkin yang lebih spesifik apa ya? Mungkin mapelnya agama Islam. Otomatis teman-teman kita atau murid kita yang beragama Hindu atau mungkin agama yang lain gitu, dia tidak akan menerima bank soal ini. Lalu kita tambahin lagi bank soal yang kedua ini, dan di sini adalah BKS PM8. Misal ini adalah mapel yang beragama Hindu, maka yang akan didapat oleh peserta yang beragama Hindu adalah yang mapel ini. Yang ini kita akan gak lewatkan, kayak gitu. Jadi itu kegunaan untuk grouping. Kalau teman-teman buka mapelnya, kita coba tambah mapel. Nah, di sini ada kode mapel. Ini penting karena nanti kita akan tracking mapel yang dikerjakan peserta sesuai dengan kode mapel ya, yang kita bakal cetak juga gitu. Lalu di sini ada tim pengoreksi. Ini untuk apa? Ini untuk pengoreksi esai. Jadi sistem kita mengharuskan esainya dikoreksi secara langsung oleh tim pengoreksinya. Jadi teman-teman sekolahnya yang ingin menerapkan sistem CBT ini bisa pilih tim pengoreksinya. Tapi untuk yang gak mau ribet, mungkin tim pengoreksinya kita bisa pilih aja mapel guru mapel atau pengampu dari mapel tersebut gitu. Jadi bisa pilih aja. Nah, ini nanti kita akan muncul di dalam menu koreksi ini, koreksi esai ataupun koreksi argumen. Kalau dia nggak masuk ke dalam tim pengoreksi, otomatis mapel tersebut, misal mapelnya bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia tersebut ada 30 ujian atau 30 bank soal, yang mana 30 bank soal tersebut dipakai di seluruh ujian. Maka hanya tim pengoreksi yang bisa melihat hasil dari jawaban teman-teman peserta, kayak gitu. Lalu di sini yang tadi kita singgung soal mapel khusus, ini ada jurusan atau mapel khusus agama. Ini bisa kita gabung juga. Ini adalah metodenya GET ya, metodenya N. Jadi di sini ada mapel teknik komputer jaringan atau mungkin umum gitu. Jadi hanya peserta yang memiliki, kalau saya pilih teknik komputer jaringan, hanya peserta yang berada di dalam jurusan teknik komputer jaringan yang dapat menerima mapel ini. Contohnya adalah
ada kita sering atau mungkin teman-teman juga pasti ya paham. Kalau di SMK itu ada matematika teknik atau matematika bisnis. Nah, matematika teknik itu jurusan teknik tuh. Jurusan komputer jaringan atau mungkin elektro ya. Lalu ada juga matematika pemasaran, matematika bisnis atau mungkin ada pemasaran juga ya. Itu biasanya akan diisi oleh jurusan seperti OTKP atau mungkin akuntansi gitu. Nah, ini gunanya seperti itu. Jadi teman-teman bisa pilih aja. Ini contoh kita tambahin matematika teknik gitu. Nah, di sini tambahin jurusannya. Di sini bisa lebih dari satu. Jadi kalau misalnya matematika teknik ini akan dipakai oleh jurusan apa aja kira-kira yang masuk sini. Ini juga gamanya boleh diisi aja atau mungkin gak perlu juga, gak apa-apa. Gitu. Kita bisa simpan. Nah, jadi kalau dilihat di sini ada tulisan ini adalah khusus untuk jurusan teknik komputer jaringan. Dan tim pengoreksinya adalah administrator. Lalu sama seperti yang lain juga, di mapel ini kita sediakan import mapel juga. Nah, dibilang ada soal ini ya, informasi fiturnya di sini, penjelasan tentang tiga tipe mapel ya, umum, agama, dan juga khusus. Oke. Itu untuk mapel. Lalu selanjutnya ada user. Ini fitur untuk memanage user yang akan bisa login ke dalam aplikasi CBT kita ya. Ini kita buatin aplikasi seperti apa? User untuk guru contohnya. Kita bisa buat di sini. Lalu kita pilih import user juga boleh atau mungkin tambahinnya manual. Tiga field yang harus diisi, nama, email, dan juga passwordnya apa. Lalu yang terakhir ada agama yang tadi ya. Ini tipenya statis, jadi nggak bisa diedit ataupun yang lain-lain. Cuman ini konstan ya, nggak bisa berubah. Oke. Itu data master, harusnya cukup jelas ya. Data master ini data yang non transaksional atau mungkin data-data yang menjadi acuan terhadap data-data yang lain. Lalu yang kedua, di sini ada yang ketiga maksud saya ada bank soal. Di sini. Bank soal kita bisa ibaratkan dengan satu tumpuk soal yang harus dikerjakan oleh peserta. Jadi di dalam bank soal ini terdapat soal-soal ya. Jadi nantinya bank soal ini kita akan assign ke ujian ataupun apapun ya. Jadi ini juga bank soal ini bersifat tidak apa ya nyebutannya. Jadi dia tidak terikat terhadap suatu ujian. Entah dua ujian menggunakan satu bank soal yang sama, itu tidak masalah. Jadi sekalinya kita buat satu bank soal, kita bisa pakai terus bank soal ini di dalam ujian yang berbeda-beda. Di sini kita coba show bank soalnya. Ada menu duplikat kalau mau ngeduplikat, atau juga edit kalau mau edit, dan juga hapus. Dan tadi coba saya show soal kunci atau mengunci ini ya, mengunci bank soal kita. Ini kalau coba kita tambahkan bank soal, di sini tuh ada mata pelajarannya apa.
Lalu kode bank soalnya ini teman-teman boleh diganti atau mungkin ini biarin aja. Nah, di sini kita menyediakan kurang lebih 9 tipe soal. Yang mana ini berbeda-beda ya. Ada pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda itu yang cuma satu jawabannya. Terus pilihan ganda kompleks yang multi jawaban pakai checkbox. Lalu listening kita biasanya gunakan untuk soal-soal bahasa Inggris yang bersifat listening. Lalu ada menjodohkan, ada isian singkat, uraian, mengurutkan benar salah dan setuju tidak setuju. Bedanya benar salah dan setuju tidak setuju adalah benar salah itu bersifat mutlak. Artinya kalau kita berikan sebuah kita berikan sebuah sentence atau mungkin sebuah paragraf yang menyuruh peserta untuk menunjukkan apakah itu benar atau salah, dan diharuskan untuk memilih sesuai dengan benar atau salahnya. Contoh paragrafnya adalah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Apakah benar atau salah? Nah, ini bersifat mutlak. Jadi kita bisa pakai tipe soal benar atau salah. Tapi setuju tidak setuju itu bersifat argumen. Jadi nantinya ini akan dikoreksi manual juga. Gitu. Lalu di sini kalau kita klik, di sini ada jumlah soal. Jumlah soal ini bukan jumlah soal yang kita input, tapi ini adalah jumlah soal yang akan ditampilkan pada saat ujian berlangsung. Contoh di sini kita buat jumlah soalnya adalah 10. Tapi yang kita input soalnya adalah misal 50. Maka yang tampil tetap hanya 10. Yang 40-nya kemana? Yang 40 itu kita akan acak. Jadi 50 itu kita akan acak, lalu kita ambil 10 aja. Kayak gitu. Lalu di sampingnya ada persentase, berapa persen pengaruh nilai ini. Jadi kalau kita gabung di sini, misalnya di sini juga 10, maka di sini nggak boleh 100% juga. Kita harus bagi, berarti 50, di sini 50, pas 100. Gitu. Coba kita simpan. Oke. Tadi kita udah ubah ya, apa tadi yang kita ubah? Atau mungkin bisa tambah juga ya sini. Nah, di sini untuk kita input soal, di sini kalau kita lihat juga ada ya, pembuatnya siapa. Lalu jumlah soal yang terinput ada 8 dan PG-nya yang bakal kita show ada 8 ya. Ada 4. Lalu untuk kita melihat soal-soal di dalam bank soal, kita bisa pilih soal ini. Oke. Lalu ini adalah tampilan dari list soal. Jadi kalau kita klik detail ini adalah soalnya. Coba kita cari yang ada gambar yang ini ya. Yang tidak mokan. Nah, ini contoh ini di sini. Ini soalnya. Lalu di sini ada ini ya, opsionalnya, opsinya. Ini ada tipe soalnya, pilihan ganda, lalu dibuat pada tanggal berapa. Di sini ada opsinya. Nah, ini ada yang merah-merah ini yang salah ya. Nah, ini yang benar ya. Ini masih coba-coba jadi tidak sesuai soalnya. Ini soalnya apa, jawabannya apa. Enggak apa-apa. Ini kita coba testing doang. Di sini juga kita kasih filter untuk kita show sesuai dengan tipe soalnya apa.
Teman-teman bisa coba urutkan ataupun gimana. Terus gimana cara tambah soal? Kita bisa klik yang tambah soal. Nah, ini di sini teman-teman bisa insert soalnya. Pertanyaannya apa? Lalu opsinya apa? Ini untuk yang pilihan ganda. Terus gimana kalau tipe soal lain? Teman-teman bisa pilih yang di sini. Klik aja, lalu pilih esai misalnya. Lalu listening, lalu pilihan ganda kompleks yang lain-lain. Contoh kita pilih esai. Nah, di sini ada jawaban rujukan. Jawaban rujukan ini bukan jawaban mutlak. Artinya ini bersifat rujukan. Jadi kalau nanti peserta, lalu maksud saya mengoreksi tipe soal atau soal ini dengan pertanyaan misalnya. Contoh soal misalnya soal esai, maka nantinya jawaban rujukan ini akan terlampir di sana, sehingga pengoreksi tidak lupa apa sih sebetulnya jawaban yang sebaiknya diberikan oleh peserta gitu. Lalu di sini ada file audio, teman-teman bisa tambahin kalau perlu audio. Lalu di sini ada tipe layout. Ini tipe layout, di sini ada soal di sini. Kalau coba saya gedein ya. Nah, ini artinya soal, lalu ini opsinya. Atau ini soalnya opsinya ini kiri kanan. Lalu ini ada tabelnya, kotaknya. Lalu kayak gini. Ini soal, lalu ini opsinya. Bisa pilih aja ya. Sesuaikan dengan bagusnya gimana. Entah ini nanti gambar atau soal di kiri, jawaban di kanan, ataupun yang lain. Ini bisa pilih aja. Untuk tipe soal selanjutnya ada listening. Ini mendengarkan ya. Pertanyaannya apa? Biasanya pertanyaannya hanya listen and answer the question. Jadi kita hanya perlu mendengarkan untuk lalu jawab apa yang disuruh dari file audio. Nah, khusus untuk listening kita sediakan juga file direction. Ini kita bakal isi biasanya untuk petunjuk dari cara jawab soal ini. Ini kalau di listening biasanya ada nih file directionnya. Kayak in this test dia ngapain, di tes ini Anda akan ngapain dan ngapain. Dan khusus untuk tipe soal listening kita tidak diperkenankan, jadi tidak bisa ya untuk acak ini apa opsinya. Jadi opsi ini tidak boleh diacak di dalam tipe listening karena ini berbahaya sekali kalau diacak. Karena biasanya audio ini akan memberikan opsi yang mutlak. A apa jawabannya, B apa, C apa. Lalu di sini juga bisa ditambahin aja kalau kurang atau mungkin disilang kalau kelebihan. Lalu di sini yang ketiga ada pilihan ganda kompleks. Artinya dia bisa memilih jawaban lebih dari satu. Yang jawabannya betul kita harus centang A misalnya, lalu B. Nah, di sini penilaiannya adalah dia harus menjawab 100% benar. Contoh, kita di sini buat dua tipe soal, dua jawaban ya, A dan B. Kalau peserta jawabnya A doang, dia akan salah. Kalau peserta jawabnya A, B, C, itu juga salah. Jadi dia harus tepat A dan B. Kayak gitu. Lalu tipe soal yang kelima ini ada namanya menjodohkan. Jadi nanti kita siapkan misalnya ini A dan B. Ini A misalnya A juga, lalu B,
C C D D E E. Ini nanti kita akan melakukan pengacakan dari kiri, kita akan acak, lalu juga kanan juga kita akan acak. Kira-kira mana nanti peserta akan mencocokkan ini. Kunci jawabannya apa? Kunci jawabannya di sini. Jadi A ini akan benar kalau dia dengan si A. Di sini juga bersifat mutlak harus benar 100%. Contoh di sini ada D harus berhubungan dengan D. Kalau dia D, E, lalu yang lainnya benar, tetap salah. Dia harus benar 100%. Lalu tipe soal selanjutnya ada isian singkat. Isian singkat ini tidak bersifat manual, ini ya, penilaiannya manual, tidak. Dia akan otomatis oleh sistem sesuai dengan jawabannya. Misal jawabannya ini biasanya untuk matematika 4 gitu. 1 tambah 1 sama dengan berapa gitu. Kayak gini misalnya. Nah, berapa kayak gini. Nah, di sini juga kita menyediakan tambahan opsi. Kalau dia menjawab lain, misalnya diperbolehkan juga jawabannya adalah 2/2 gitu. Kan sama ya. Nah, nanti kalau ada yang jawabannya 4 atau 2/2, ini tetap diperbolehkan dan akan dianggap benar jawabannya. Ini sistemnya otomatis akan mengoreksi ya. Lalu di sini ada case sensitive atau tidak case sensitive, artinya kalau dia misalnya aku, coba saya hapus, lalu pesertanya jawabnya adalah aku biasa kecil. Kalau kita aktifkan, artinya ini akan salah. Kenapa? Karena di sini A-nya besar, sedangkan peserta jawabnya A-nya kecil, salah. Tapi kalau ini kita matikan, maka itu akan bersifat benar karena sama-sama teksnya aku gitu. Ini biasanya kita gunakan untuk tipe soal seperti bahasa Indonesia ya, untuk tentukan cara penulisan yang benar gitu. Lalu tipe soal yang selanjutnya ada mengurutkan. Ini ada dari A, misalnya A, B, C, D, E atau apa gitu. Nanti kita akan acak di sini. Nanti peserta akan pilih, akan diurutkan. Lalu benar salah yang tadi kita bahas. Kalau dia misalnya Indonesia merdeka pada tahun 1945. Jakarta atau mungkin Jepara adalah ibu kota Indonesia. Kalau salah, kita bisa uncheck aja, maka nanti peserta yang jawab salah kita anggap benar, dan ini kalau yang jawab salah maka juga salah ya. Ini harus benar jawabannya. Oke. Lalu tipe selanjutnya adalah setuju tidak setuju. Ini juga sama ya dengan yang SI. Jadi dia bersifat argumen aja. Contoh gini, coba saya hapus. Tentang maritim Indonesia. Apakah kamu setuju disebut Indonesia disebut sebagai negara maritim? Nah, ini nanti akan kita tampilkan di peserta setuju atau tidak setujunya. Lalu nanti pesertanya juga akan berikan satu kolom tambahan untuk menjawab apa yang menjadi landasan dia untuk mengungkapkan setuju ataupun tidak setuju. Nah, ini
eh, saya udah coba tampilkan ya tipe soal ini di dalam channel yang sama gitu. Di sini juga ada tambah soal bulk. Jadi kita bisa tambah soal secara banyak ya. Tapi ini hanya mendukung tipe soal pilihan ganda aja. Kayak gitu. Lalu kita juga menyediakan paste soal. Teman-teman bisa pakai formatnya pilihan ganda atau esai. Nah, ini pilihan ganda, lalu kita coba paste ke sini. Lalu udah kita simpan. Contoh saya coba pilihan ganda ya. Caranya adalah kita buka, lalu kita lihat di sini. Kita coba buka. Nah ini kayak gini ya. Jadi kita bisa paste aja yang tadi. Nah ini dia akan otomatis terupload gambarnya. Contoh ini ada nomor 1, lalu ini adalah opsi A, lalu contoh opsi B, ini contoh opsi C, yang lain-lainnya. Lalu ini ada contoh soal yang kedua. Kita pisahkan dengan ini ya, dengan bintang 3. Cuman ini tidak terlalu bagus tipe ininya, importnya, karena sangat membingungkan ya. Makanya kita siapkan juga tipe soal selanjutnya, yaitu import soal. Nah ini saya sangat menyarankan menggunakan ini ya. Jadi teman-teman bisa pilih yang doc atau docx yang ini, yang bawah, format 2. Ini isinya akan sama, cuman yang kedua ini akan lebih rapi karena dia menggunakan table. Jadi kalau dibuka ini, nah kayak gini. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ini juga udah pernah dibahas soal ini ya, soal cara importnya. Jadi teman-teman kalau mau nambahin soal lagi, bisa copy aja tabelnya, lalu di sini tulis nomornya berapa. Habis nomor 3, 4, 5, habis nomor 6. Nah, di sini hanya support pilihan ganda kompleks, dan juga ini ya apa? Isian singkat dan juga uraian. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau pilihan ganda ini hanya E aja, dan ini ada titik 3 lalu E. Ini pilihan ganda. Ini juga pilihan ganda, ini pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kompleks, nah ini titik 3 lalu di sini ada 2, B, C. Berarti jawabannya ada B dan juga C. Lalu kalau ini apa? Kalau dia isian singkat, dia ada soalnya, tapi ini nggak ada jawabannya. A, B, nggak ada yang titik 3-nya, nggak ada yang seperti ini. Terus kalau yang esai, coba kita copy. Nah, berarti esai cukup kita buatkan ini aja. Kalau kita coba push, delete enter row. Ini juga kita coba delete. Nah, ini akan jadi tipe soal esai ya. Coba kita simpan, kita coba import di sini. Lalu kita upload. Tapi ingat di sini pilih dulu formatnya ya. Ada docx dan juga zip HTML. Ini beda lagi. Ini pernah kita bahas juga di channel kita soal docx dan juga HTML. Teman-teman bisa upload aja. Nah,
udah tersimpan. Kalau kita balik, di sini akan ada soal-soal yang tadi kita input. Nah ini, lalu ini, nah ini soal esai yang tadi kita coba buat. Lalu ada pilihan ganda yang tadi, kayak gitu ya. Lalu ada preview bank soal. Ini kalau mau kita lihat bank soalnya secara keseluruhan. Lalu ada ini ya, informasi ya soal cara input soal 3 ini. Oke. Jadi untuk bank soal itu 2 ini masih coming soon. Nanti coba kita kejarkan untuk developmentnya ya. Nah, lalu di sini ada event ujian. Di sini kita melakukan grouping sebuah ujian. Contoh tadi kita punya ujian yang namanya tryout, atau mungkin ulangan harian, atau mungkin ujian akhir semester, atau mungkin kita nyebutnya ujian akhir sekolah gitu. Nah di sini kita bisa buat aja eventnya apa, misalnya ujian akhir sekolah. Kita simpan. Oke. Nah disinilah kita setting soal eventnya. Di sini contoh kita lihat ada berita acara, lalu juga ada kartu peserta. Oke, jadi di sini kalau kita coba lihat ujiannya kosong ya. Jadi dia nggak ada ujian di sini. Makanya kita coba masukkan jadwal ujian dulu di sini. Kita tambahkan. Di sini coba kita buat misalnya tadi UAS H1 misalnya. Matematika. Bang soalnya yang tadi. Tanggal ujiannya kapan, jam mulainya kapan, nanti kita bahas lebih lanjut ya soal ini. Eventnya jangan lupa kita pilih yang ini, coba kita simpan. Nah kalau kita pergi ke event ujian, ini udah ada di sini. Nah ini leh. Oke. Nah disinilah kita bermain dengan sesi. Jadi kalau tadi kita ingat ada di peserta ini ada sesi, dengan kita pakai event, sesi di sini tidak berlaku. Yang berlaku adalah di sini. Jadi kita harus setting sesinya di sini. Atau lalu kita import dari default kalau mau pakai yang default. Atau kalau misalnya mau buat lagi sendiri yang berbeda, misalnya peserta 1 secara default dia berada di sesi 1. Namun di dalam UH matematika di sini kita bisa setting dia berbeda. Misal dia akan berada di dalam sesi kedua, ini diperbolehkan. Atau kalau mau copy semuanya dari default, nah ini akan jadi sama kalau kita lihat. Nah ini akan sama. Nah ini. Oke. Atau kita bisa pakai import sesi di sini. Teman-teman bisa download Excelnya, lalu kita setting di sini. Saya menyarankan untuk menggunakan ini ya, format sesi import ini, karena nanti kalau misalnya suatu saat nanti juga perlu lagi menggunakan CBT ini, kita udah bisa mapping sesinya juga ya. Di sesinya berapa, 1 atau 2 atau 4. Lalu nomor ujiannya berapa. Lalu kita pilih upload di sini. Sama aja kayak tadi. Lalu kita upload ini. Nanti dia akan masuk ke dalam sini. Kayak gitu.
Di sini ada download absensi. Sesi keberapa yang mau kita download? Coba download yang sesi pertama. Oke, coba saya simpen. Sekarang coba saya buka. Nah, ini adalah absensi dari sesi pertama. Ini adalah ini juga list dari siswa per sesi ya. Ini tanda tangannya juga ada, ini sesi 1 dan lain-lain. Lalu di sini juga ada rangkuman. Nah, rangkuman ini ada tulisan nama eventnya apa, nama ujiannya apa, lalu peserta yang selesai mengerjakan berapa, dan juga peserta yang mengerjakan dan peserta yang belum mengerjakan. Nah, di sini bisa kita ambil peserta yang belum mengerjakan. Jadi kita bisa patch aja. Nah, ini adalah peserta yang belum mengerjakan ujian ini. Kayak gitu ya. Sip. Jadi ini soal event. Lalu kita pergi ke dalam jadwal ujian. Nah, ini yang tadi kita buat ya. Di sini kalau kita tambah jadwal, yang pertama ada event. Nah, ini event ini adalah biasanya kita mengadakan ujian 2 ya, kayak contoh ulangan harian atau ulangan tengah semester. Di sini kita sebut sebagai event. Bila kolom ini diisi, ujian akan menginduk kepada event yang kita buat pada menu ujian yang tadi ya, event ujian. Lalu kenapa kita pakai event? Kelebihannya adalah ubah setting sesi siswa tiap-tiap event sesuai dengan kebutuhannya. Contoh dia di hari pertama dia sesinya 1, lalu hari kedua dia sesinya 3. Nah, itu bisa disetting di sini. Lalu di sini juga ada jadwal dalam kartu peserta ujian. Jadi kalau dilihat di sini di event ini, kita coba klik ada kartu peserta. Nah, di sini ada jadwalnya, jadwal ujiannya. Kapan mulainya, lalu sesinya sesi berapa. Kalau kita pakai yang di sini, ini juga ada, tapi dia nggak ada jadwalnya jelas ya. Tapi kalau di event ada. Terus tadi apa lagi? Kita buka lagi ya event ini. Ada berita acara, absensi juga. Pada ujian yang menginduk kepada event, sesi ujian siswa harus disetting pada menu event. Yang tadi ya. Jadi sesi yang ada di dalam siswa itu tidak berlaku. Berlakunya yang ada di dalam event. Sesi pada event dapat berbeda dengan sesi default yang tadi ya. Kalau misalnya nggak mau pakai event, ya udah. Ini kita boleh kosongin aja karena ini opsional. Lalu grup. Di sini grup ini belum ada informasinya. Grup ini yang tadi ya. Grup mana yang bisa mengerjakan ujian ini, jadwal ini. Lalu bank soalnya apa, lalu nama ujiannya apa, tanggalnya berapa, jamnya kapan mulainya, lalu durasinya berapa menit. Kalau kita klik more setting, nah di sini ada minimum pengerjaan berapa menit. Misal minimum pengerjaannya adalah 10 menit. Jadi peserta itu selama 10 menit belum boleh atau tidak bisa menyelesaikan ujian. Setelah 10 menit, misalnya 10 menit lebih 1 menit, 10 menit lebih 1 detik, ya itu udah boleh. Sudah boleh menyelesaikan ujiannya. Nah, di sini ada acak soal. Jadi nanti soalnya akan diacak. Kalau misalnya dia pilihan ganda 50 soal, maka 50 itu akan kita acak 50-nya. Yang kita acak per section ya, bukan semuanya kita acak.
Apa maksud dari prosection? Misalnya di sini kita ada 3 tipe soal yang kita buat. Pilihan ganda, listening, dan juga pilihan ganda kompleks. Yang kita roll, yang kita acak adalah, misalnya kita acak pilihan ganda aja, kita acak di sini. Misalnya pilihan gandanya ada 20, maka 20 di sini akan kita acak di sini. Tidak akan nyampur dengan listening ataupun pilihan ganda kompleks. Makanya di sini ada urutan ujian tipe. Kita bisa pindahkan di sini. Nanti pilihan ganda dulu yang pertama, atau mungkin listening dulu yang pertama, lalu pilihan ganda, menjodohkan dulu. Gitu. Ini bisa kita sesuaikan. Acak soal juga tidak berlaku untuk listening ya. Jadi listening ini nggak meskipun kita centang acak soal, listening ini tidak perbolehkan untuk acak soal dan juga acak opsi. Acak opsi ini apa? Contohnya adalah kita tadi buat di dalam soal kunci jawabannya adanya di A. Nah, dengan kita acak soal, kita akan mengacak opsi itu sehingga bisa jadi jawabannya jadi di D atau mungkin di C. Tapi tetap jawabannya benar cara. Nanti sistem akan menyesuaikan dan secara pintar akan tahu mana jawaban yang seharusnya meskipun sudah diacak. Lalu di sini ada aktifkan token. Artinya untuk masuk ke ujian ini perlu token. Nanti kita coba lihat ya. Lalu tampilkan nilai di siswa. Artinya ketika ujian ini selesai, maka siswa langsung dapat melihat nilainya. Coba kita cancel. Kita pakai yang ini aja, kita edit. Kita pilih, nah di sini kita aktifkan token. Nah di sini kalau dilihat di bawah ini, ketika kita pakai event, dia muncul section ini. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk yang berada di dalam yang akan nanti kita tampilkan di kartu peserta. Misal sesi 1 akan masuk pada 6.00 gitu. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk ngasih aware ya terhadap muridnya. Misalnya ya di sini ya. Misalnya ujian ini ujian matematika ini dibuka pada pukul 7. Nah, pada pukul 7 itu otomatis dia bisa mengerjakan ujian. Namun kalau yang sesi kedua itu nggak pasti dia nggak mungkin datang pukul 7. Maka kita set misalnya jadi pukul 9. Jadi nanti peserta aware, oh dia harus datang sebelum pukul 9 atau mungkin jam 8.45 dia harus sudah ada di sekolah. Nanti ini akan tampil di dalam kartu peserta. Nah, ini kalau kita coba buka ya. Event ujian, lalu kartu peserta. Coba kita cari yang sesi kedua. Nah, ini. Sesi kedua akan datang akan masuk pada pukul 8.45 gitu. Yang tadi ya. Sini kalau kita coba edit lagi juga nggak ada lagi ini ya. Tadi itu doang. Oke. Nah, di sini ada rangkumannya, eventnya ujian akhir sekolah, bank soalnya semua grup, minimum pengerjaan tidak diset, acak soal enggak, acak opsi juga enggak, token aktif iya, lalu tampilkan nilai juga enggak, urutannya ini. Ini urutan yang akan kita tampilkan ya. Jadi nanti pilihan ganda dulu, listening, pilihan ganda kompleks dan lain-lain. Lalu untuk kita masukkan ini ke ujian, kita harus setting ini nih, diujikan. Sip. Berarti ujian ini akan diujikan oleh peserta ya. Di biru warnanya. Artinya ujian ini belum dilewatkan atau ya belum H+1. Oke, sekarang kita pindah ke peserta. Peserta contoh saya pakai 004 pesertanya. Coba saya login. Nah, ini akan muncul matematika ini. Coba kita pilih. Inilah token. Token ini kita aktifkan karena
kita lihat di dalam setting, kita mengaktifkan token. Jadi nanti peserta ini akan minta kepada Proctor. Proctor ini kita bisa lihat di dalam status ujian. Nah ini, kita pilih tokennya. Jangan lupa kita harus merilis token, sehingga token ini bisa kita pakai. Seperti itu. Jadi ini udah bilang ujiannya apa, tanggal berapa, waktunya kapan, lalu durasi pengerjaannya 120 menit. Kita bisa lihat di status peserta, kita bisa pilih yang ini. Ini ada pesertanya, dia statusnya terhubung dan not in tab, artinya dia tidak melihat ke tabnya ya. Ya karena memang saya lagi pindah tab ya. Lalu statusnya belum mulai, dan juga kalau kita lihat, kita juga bisa nambahkan tambahan waktu ya. Oke, sekarang coba kita mulai. Nah, ini adalah soalnya ya. Kalau kita coba lagi di sini, coba kita refresh. Nah, dia sudah mulai mengerjakan. Lalu statusnya sedang mengerjakan. Ini bisa dikerjain aja. Nah, ini adalah tampilan dari halaman siswa ya. Jadi ini ada nomornya, ada pertanyaan. Bentar, coba kita cari pertanyaan yang proper ya. Contoh ini pertanyaan, ada gambarnya juga. Lalu di sini ada ukuran teks ya. Memang tidak terlalu signifikan, cuman ini adalah untuk teks ya, tampilan teks. Ini ada A, B, C, D, E. Ini sesuai dengan tipe soalnya. Ini pilihan ganda ya. Lalu di sini ada tombol exit. Ini ada ini ya, penghitungan mundur. Lalu di sini akan full. Lalu ini untuk melihat navigasi soal ya. Jadi yang abu-abu ini belum diisi. Lalu yang hijau sudah diisi, dan ragu-ragu ini yang belum, yang ragu-ragu ya, yang kita set di sini ragu-ragu. Nah, ragu-ragu. Coba kita klik lagi. Karena dia ragu-ragu, maka nggak muncul nih teks ininya apa. Nah, kalau kita pilih lagi juga bisa muncul, nggak bisa selesai. Karena memang belum diisi semua. Kita harus diisi semua. Oke, coba kita isi semua. Ini, lalu ini. Maka ini akan jadi warna hijau. Lalu kita pilih selesai ujian. Oke, jadi ini udah selesai ujiannya. Lalu hasilnya ada di dalam, coba saya refresh. Nah, dia sudah menyelesaikan ujian. Jamnya jam segini dia selesai, lalu statusnya selesai. Teman-teman bisa reset kalau misalnya dia perlu reset ataupun yang lainnya. Oke, itu untuk ujian ya. Untuk ujiannya ini peserta. Lalu di bawah sini, di bawah ujian ini ada namanya file media. Jadi ini adalah file-file yang ada yang kita pakai untuk soal kita. Jadi nanti ini akan otomatis terimport kalau memang teman-teman pakai tipe Excel atau mungkin pakai yang paste tadi ya. Jadi kalau teman-teman buat di bank soal, lalu ke standar, lalu ke soal, misalnya ke tambah soal, di sini ada gambar nih. Teman-teman insert gambar, maka nanti otomatis akan masuk ke dalam ini ya, ke dalam file media. Kalau kita klik ini, nah ini akan muncul gambarnya. Jadi gambar-gambar yang memang dipakai ya. Nah ini gambarnya, lalu ini linknya. Ini bisa dihapus juga, atau mungkin teman-teman bisa upload manual juga bisa. Kayak gitu. Lalu di sini ada status peserta. Di sini yang tadi ya, status ujiannya ya, maksud saya. Ini untuk token. Token ini aktifnya secara default dia 15 menit. Jadi nanti setelah 15 menit
kita nggak bisa lagi pakai token ini, maka nanti tokennya akan merefresh, lalu kita harus mengaktifkan kembali tokennya. Nah, setting tokennya berapa menit itu adanya di dalam setting, lalu setting ujian, lalu bentar di setting token. Nah, di sini. Ini dalam detik ya. 900 detik berarti 15 menit. Oke. Nah, di sini juga ada sesi ya. Jadi, sesi yang akan berjalan sesi berapa? Sesi 1. Maka nanti yang peserta yang masuk ke dalam sesi kedua, dia nggak bisa masuk ke dalam ujian tersebut, akan ditolak. Begitu juga ketika kita pindah ke sesi kedua, maka yang sesi 1 dia nggak bisa masuk lagi gitu. Lalu di sini di bawahnya ada status peserta yang tadi ya, yang ini karena terhubung dengan soket maka dia statusnya terhubung ya, nih. Karena dia masuk, lalu kalau kita coba exit, maka dia akan terputus. Artinya siswa ini tidak terkoneksi dengan soket kita. Ini bisa di foreclose atau mungkin di reset ujiannya. Kalau reset ujian artinya peserta tersebut nilainya akan dihapus. Jadi dia dianggap belum mengerjakan ujian tersebut. Jadi nilainya akan dihapus, jawabannya dia akan dihapus dan lain-lain. Otomatis dia harus mengerjakan ujian dari awal lagi gitu. Lalu coba kita login ya di tempat lain, peserta lain maksud saya. Kita pakai tokennya di status ujian. Kita coba masuk. Nah, dia bilang Anda tidak ada di dalam sesi 2. Bila Anda merasa seharusnya berada di sesi ini, hubungi administrator. Kenapa ini muncul? Karena si siswa 005 berada di dalam sesi 1. Sedangkan kalau kita lihat di sini yang kita aktifkan adalah sesi kedua. Jadi teman-teman bisa coba balikin lagi ke sesi 1. Ya harusnya kalau kita coba masuk, dia masuk ya. Nah, ini kalau kita lihat di dalam status peserta, nah ini yang masih mengerjakan akan ada tampilan force close. Ini untuk apa? Ini untuk menyelesaikan ujian peserta secara paksa. Jadi meskipun dia belum menyelesaikan semua ini, coba saya lihat ya. Dia baru menyelesaikan 2, terus dia entah kemana, entah pulang atau gimana. Kita bisa klik foreclose aja. Jadi jawaban yang dianggap hanya 2 tadi ya ini. Coba kita klik aja di sini. Oke. Nah, ini. Dia akan selesai. Jadi di sini kalau dia mencoba untuk ngirim jawaban atau refresh, misalnya dia akan logout. Kayak gitu. Jadi dia dianggap sudah menyelesaikan ujian. Oke. Lalu di sini ada refresh data. Ini untuk merefresh di tabelnya ya. Oke, gitu ya. Jadi mungkin jelas ya. Jadi kalau di Google Doc ataupun yang lain-lain gitu tuh nggak bisa kita sistem kayak gini gitu. Lalu di sini ada koreksi esai dan juga koreksi argumen. Cuman sayangnya tadi kita nggak buat koreksi soal esai ya. Coba kita buat aja kali soal esai. Mungkin kita ini ya Pak, di teman-teman bisa coba nonton ya. Ada videonya juga dibuat oleh salah satu teman kita juga di grup CBT. Jadi di sini nanti ada coba biar kebayang, coba kita buat aja kali ya. Bang soal, lalu kita coba buka ini misalnya matematika teknik. Lalu uraiannya kita set 2 soal aja. Lalu 100%, kita coba simpan.
Nah ini coba kita lihat soalnya, kita import aja ya. Kita mau dummy aja atau mungkin tambah soal aja ya. Lalu tipe soalnya kita pilih esai. Misalnya nomor esai 1 ini adalah rujukan. Terus kita simpan. Lalu ini udah disimpan, kita tambahkan lagi nomor esai 2 misalnya. Coba kita simpan lagi. Nah, udah kesimpan. Di sini ada 2 soal ya. Nih, nomor esai 1 lalu nomor esai 2. Oke. Lalu bang soal ini akan kita buatkan ujiannya ya. Kita coba buka jadwal. Terus kita buat ujian di ujian akhir misalnya. Grupnya kita kosongin aja. Bang soalnya tadi apa ini ya? Misalnya tes 01. Tanggal ujiannya, jamnya, lalu durasinya. Kita biarkan aja ya. Mungkin kita coba setting. Lalu misalnya jam masuk sesi 1 itu jam 7 misalnya ya. Ini coba kita simpan aja. Kita mau testing esainya aja ya. Oke, ini udah kita aktifkan. Coba kita lihat di sini 004. Oke, di sini dibilang belum ada ujian yang masuk sini. Kalau kita lihat kenapa gak ada di sini? Karena kalau kita buka mapel, bentar. Kita coba mapel. Lalu dilihat matematika teknik. Nah, ini khusus untuk orang yang memiliki jurusan teknik komputer jaringan. Namun di siswa 004 ini dia jurusannya adalah umum. Jadi dia nggak dapet bang soal ini. Coba kita ganti dulu ya. Peserta ini coba 004 kita ganti. Nah, ini jurusannya umum ya. Kita ganti aja jadi jurusannya teknik komputer misalnya. Kita coba simpan. Nah, ini kalau kita coba refresh baru dia dapat. Nah, ini. Coba kita masuk. Sesi belum ditentukan. Kenapa ini terjadi? Karena kalau kita lihat di sini di dalam peraturannya ya. Karena dia ikut event. Nah, di event ini kita harus setting sesinya lagi. Coba kita copy aja dari default. Nah, kayak gini. Jadi sesi yang kita setting di dalam ini, ujian ini tidak berlaku di dalam ujian yang lain. Karena bisa jadi ujian A misalnya matematika ini terjadi di tanggal 7 misalnya. Atau mungkin di tanggal 30 dia berada di sesi 1 siswa 4 ini. Namun di tes 001 bisa jadi dia berada di sesi 2 kayak gitu. Coba kita masuk. Oke, coba kita mulai. Terus nah ini adalah soal esai ya. Jawaban saya. Ini nggak perlu disubmit atau gimana pun, nanti dia otomatis ke kirim. Coba kita selanjutnya. Jawaban saya. Nah, ini kalau kita coba lihat harusnya udah hijau dua-duanya. Lalu kita coba submit. Oke. Nah, di sini akan muncul soal esainya di sini. Kenapa di sini muncul? Karena saya termasuk yaitu administrator nih. Dia termasuk pengoreksi dari mapel matematika teknik. Nah, ini teman-teman bisa pilih koreksi bang soal ini secara offline atau secara manual di sini. Ini kalau kita coba lihat ada muncul ini pertanyaannya apa, rujukannya apa, lalu ini jawaban dari peserta. Poinnya berapa? Poin ini maksimal 1, minimal 0. Kalau setengah gimana? Berarti 0,5.
Jadi nanti nilai ini akan dianggap 0,5. Nah, begitu juga dengan seluruh peserta yang jawabannya sama. Jadi kalau jawabannya sama dengan misalnya peserta A, lalu dengan peserta B jawabannya sama, dia akan otomatis dapat nilai 0,5 juga, gitu. Dan di sini kita tidak menampilkan extraordinary CBT, tidak menampilkan pesertanya siapa yang menjawab ini. Jadi ini sangat-sangat objektif gitu. Jadi dia nggak bisa pakai nilai kasihan atau apapun, harus objektif nilainya. Di sini kita bisa submit aja. Nah di sini udah nggak muncul soal yang tadi. Ini juga kita coba kasih nilai 1 misalnya. Nah kayak gitu. Ini udah kosong karena udah kita koreksi semua. Jadi sekarang di koreksi ini juga ada koreksi argumen, sama ya dengan koreksi tadi, koreksi esai. Nah di sini ada yang selanjutnya ada reporting capaian peserta. Jadi kalau kita lihat di sini tes esai misalnya, kita coba lihat ya, matematika ini kita download. Ini kita pilih aja apa yang mau di-download atau jurusannya, jurusan mana atau apapun. Saya pilih download yang komputer jaringan. Kayaknya nggak ada deh. Yang ini ya, umum. Kita download. Coba kita buka. Nah, di sini ada siswanya ya. Jadi di sini ada siswanya. Ini yang strip-strip ini artinya dia tidak mengerjakan soal tersebut. Karena ingat ya, bisa jadi ada 2 soal atau mungkin ya ada 50 soal, cuman yang kita tampilkan hanya 10. Maka yang 40-nya nggak kita kerjakan. Nah, di sini 5 dan 4 ini mengerjakan soalnya 00. Nah, ini berarti ini benar. Ini salah ya. X ini artinya nggak dikerjakan, karena ingat ya tadi kita nggak kerjakan ini karena tadi ini kita foreclose, maka dia tidak mengerjakan. Bukan tidak mengerjakan, ini kosong. Kalau ini soalnya tidak tampil, tapi kalau ini tampil, cuman siswanya tidak mengerjakan, tidak mengirim jawaban atau belum diisi gitu. Lalu ini 0 ini yang salah. Ini ada PG-nya, ini ada tipe soal PG, ini ada PG kompleks dan isian singkat. Ini ada bank soalnya, lalu ini ada nama ujiannya ya, kayak gitu. Lalu di sini juga ada kesulitan soal. Kalau kita lihat yang ini, matematika ini, analisanya misalnya. Nah ini, kita bisa lihat ini jawabannya. Jawaban A ini dipilih oleh 2 peserta. Jadi orang 2 peserta ini dibilang benar dua-duanya. Jadi 2 peserta ini benar semua. Jadi jawabannya ini mudah ya. Lalu di sini ada tipe soal pilihan ganda. Benarnya 0, salahnya 2. Soal ini dijawab oleh 2 peserta. Jadi yang A ini dipilih oleh 2 orang, tapi yang jawaban benarnya itu nggak dipilih sama orang siapapun. Jadi kita anggap ini sulit ya. Lalu begitu juga dengan yang lainnya. Kayak gini. Nah ini esai itu tingkatannya tidak bisa diukur karena dia ini ya bersifat subjektif. Nah yang lain ini tidak bisa diukur karena tidak ada yang mengerjakan. Oke, itu untuk yang kesulitan soal ya. Lalu di sini nilainya ada di hasil ujian. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya ujiannya apa yang mau kita tampilkan, ini ada 004. Nah di sini ada, ini nggak nyampe 1 menit ya. Jadinya di tulisannya 0 menit doang.
Di sini ada poin esai 75, hasil akhirnya 75. Karena tadi kita ngisi poin esai itu isinya adalah 100%. Jadi 100% yang ada di sini nggak kita bagi-bagi ataupun apapun. Hasil akhirnya jadi 75. Nah, ini kalau kita lihat detail jawabannya. Nah, ini jawabannya dia, poinnya 0,5. Lalu ini ada jawabannya dia lagi, poinnya 1. Di sini juga kita bisa download ya. Kalau kita pilih ini, kita klik ini download, jurusannya apa yang mau kita download. Itu nggak ada tadi harusnya. Boleh aja download aja. Coba kita lihat. Kita buka. Nah, ini adalah jawaban dari peserta ya. Karena tadi yang mengerjakan cuma 1, jadi yang tampil di sini hanya 1 peserta aja. Ini kalau kita lihat di sini poin esai doang ya yang ada isinya, yang lain 0. Jadi 0 menit juga yang mengerjakannya ya. Jadi soal yang benar berapa, yang salah berapa, lalu pilihan ganda yang benar berapa, yang salah berapa gitu. Jadi hal-hal kayak gini tuh nggak bisa kita temukan di aplikasi-aplikasi yang memang non CBT gitu. Terus kita pergi ke ledger peserta. Nah, disinilah ledgernya ya. Kalau kita pilih berdasarkan event. Jadi ledger ini untuk ujian yang tidak berbasis event itu nggak bisa. Kita harus pakai event. Jadi kalau kita lihat 004, coba kita cari dan download. Nah, ini adalah ledger dari siswa ini di dalam suatu event. Kalau kita buka, nah ini di dalam nama ujian matematika ini nilainya dia 25. Dan untuk tes ini 001 nilainya dia adalah 75. Jadi ledger ini akan menampilkan seluruh ujian yang diikuti oleh peserta tersebut ya. Kayak gitu. Jadi misalnya kita milih event di sini, eventnya adalah ujian akhir sekolah, maka yang kita download adalah list hasil seluruh ujian peserta tersebut 004 dalam event ujian akhir sekolah kayak gitu. Nah, hal ini juga itu nggak bisa kita temukan di aplikasi yang non CBT gitu. Reporting yang memang diperuntukkan untuk CBT. Lalu di sini ada setting yang tadi kita coba lihat ya. Ada aktifkan reset token reset login peserta. Artinya nih kalau kita coba aktifkan nih ada muncul menu baru. Jadi nanti user yang sudah login nggak bisa login lagi. Coba ya kita simpan konfigurasinya. Contoh di sini dia udah login nih. Terus saya buka lagi di tab baru. Bentar, coba. Tadi pakai peserta berapa ya? Peserta 4 004 123. Nah, user sudah login. Minta proctor untuk mereset. Jadi kita harus reset ini. Contoh dia pindah PC atau apapun, ini harus direset nih. Cara resetnya adalah kita pergi ke menu reset login peserta. Nah, di sini ada pesertanya. Kita pilih aja reset token. Maka dia akan logout yang ada di sini. Nah, ini akan logout. Coba kita refresh aja. Nah, akan logout ya. Gitu. Jadi mungkin itu aja sih ya soal CBT ini. Ada juga token. Ini juga ada backup juga. Jadi itu mungkin soal CBT ya. Jadi banyak kelebihan atau hal-hal yang diperuntukkan untuk CBT dan lebih lebih termanage dengan baik secara fitur, karena memang aplikasinya
diperuntukkan khusus untuk CBT. Dan extraordinary CBT ini juga kita mencoba untuk lebih mudah bagi teman-teman ini biar gampang installnya gitu. Makanya kita coba buatin VirtualBox VHD ya, yang udah di share juga di grup-grup. Teman-teman bisa install ataupun ikuti tutorialnya juga. Mungkin teman-teman di sini juga udah ada yang buat tutorialnya masing-masing. Kita juga lagi ngembangin beberapa fitur tambahan yang lain terkait perubahan bahasa, terkait perubahan banyak yang coba kita kembangin di CBT ini. Jadi ya itu ya, extraordinary CBT hanyalah sebagai ekstra dan juga ordinary biasa aja. Cuman harapan kita ketika extraordinary digabung jadi aplikasi ini jadi luar biasa gitu. Itu aja dari saya. Thank you semuanya.